Halo guys, kembali lagi bersama Agrobisnis Kalimantan. Sekarang kita waktunya jadwal pemupukan lagi ya guys, karena sebelumnya kita sudah menggunakan pupuk tunggal. Jadi sekarang akan kita lakukan pemupukan lagi supaya sawitnya bisa maksimal berbuah ya. Nah, ini belum maksimal sepenuhnya, nanti akan kita genjot lagi menggunakan pupuk agar buahnya itu bisa besar-besar. Selain kita menggunakan pupuk tunggal, kita karena memiliki stok pupuk majemuk yaitu NPK ya, ini kita akan berikan NPK lah. Kemudian nanti akan kita tambah dengan pupuk KCL agar buahnya itu jumbo-jumbo ya. Jadi kita memupuk juga harus menyesuaikan budget ya, karena kita memiliki budget yang terbatas, makanya kita akan lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk yang ada, asalkan kita tahu kebutuhan nutrisi untuk kebun kelapa sawit kita ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya. Jadi bila buahnya sudah ada seperti ini, berarti sudah ada tanda-tanda perubahan, karena sebelumnya itu banyak sekali bunga jantan yang keluar dan tidak berbuah sama sekali. Tapi setelah kita lakukan pemupukan menggunakan pupuk tunggal setahun yang lalu ya tepatnya, nah ini sudah mulai ada perubahan, pelepahnya juga sudah mulai turun ya, tidak menjulang atau tegak ke atas ya. Ini bisa kita lihat di video. Ada beberapa juga yang memang kita sengaja matikan atau bunuh ya pohon kelapa sawitnya, karena selain pohonnya itu terlalu rapat, dia juga memiliki buah jantan ya, pentilnya itu tidak bisa besar-besar karena memang genetiknya seperti itu sepertinya, makanya kita bunuh menggunakan Garlon plus solar ya. Nah, jadi jika teman-teman memiliki pohon kelapa sawit yang buahnya itu buah cengkeh atau Parthenocarpi, itu bisa dibunuh saja ya, daripada merugikan kita ya. Takutnya itu menyerap pupuk yang kita berikan ya, sayang kalau dipelihara daripada tidak menghasilkan. Bagusnya diganti saja atau dibunuh ya, diganti dengan bibit yang baru lebih bagus. Nah, memang kebun kelapa sawit kita ini sebelumnya memang tidak pernah dirawat sama sekali, tidak pernah dipupuk dari awal tanam ya. Jadi kita tinggalkan begitu saja setelah umur 4 tahun, karena harga sawit pun lumayan bagus sekarang, hampir 3.000 ya, tepatnya 2.900 ya sekarang per kilonya ya. Jadi kita rawat agar buahnya bisa maksimal. Nah, bisa kita lihat di video hampir semua ya pohon kelapa sawit kita itu berbuah. Dari sebelumnya tidak mengeluarkan buah sama sekali, tapi sekarang syukurnya sudah muncul ya buah-buah yang sangat bagus ya. Nah, seperti pohon di depan ini bisa kita lihat pelepah bawahnya itu ya kecil ya. Nah, itu pelepah yang sebelumnya yang tidak pernah kita pupuk sama sekali, itu adalah contoh pelepahnya kecil ya. Jadi bisa kita lihat pelepah dalamnya sudah mulai besar, itu adalah setelah kita lakukan pemupukan ya. Nah, ini memang belum di pruning, sengaja kita belum pruning karena belum sempat dan sekitar piringannya pun belum terlalu bersih, kita lakukan pembersihan nantinya ya. Nah, tapi walaupun piringannya tidak dibersihkan,
sampai habis, tetapi ini masih dalam keadaan bagus buahnya ya, tidak terganggu oleh gulma-gulma di sekitar. Karena ini pun lagi musim kemarau ya, kita lakukan pemupukan ini masih mendung ya, belum terjadi hujan. Mudah-mudahan setelah kita lakukan pemupukan ini nantinya hujan ya. Nah, memang seru kalau kita melihat sawit yang sudah berbuah seperti ini, karena itulah yang kita harapkan ya. Sawit kita tanam, berbuah, dan kita jual ya. Nah, nantinya akan kita lakukan penyemprotan di sekitar piringan menggunakan racun hijau atau paraquat ya, supaya tidak mengganggu pohon sawit kita, gulma-gulmanya. Nah, bisa kita lihat penampakan pohon sawit yang sebelumnya itu sangat memprihatinkan. Sekarang sudah mulai nampak buahnya besar-besar ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pohon sawit yang sebelumnya tidak pernah dirawat sama sekali, saya sarankan untuk menggunakan pupuk tunggal untuk pemulihannya ya. Setelah pupuk tunggal kita kasih, yaitu dolomit, fosfat, urea, dan KCl dengan dosis 1 kilo per batang masing-masing pupuk tadi. Nah, setelah itu mau kita tambahkan dengan boron atau borat pun boleh ya, misalkan ada uangnya, karena harga pupuk borat memang agak lumayan ya, itu sebagai pupuk tambahan saja. Tapi kita ini belum pernah menggunakan pupuk borat ya, mungkin tanah di sini sudah tercukupi mungkin ya, karena tanah di sini subur ya, bisa dilihat. Tapi berbeda dengan tanah lainnya, jika teman-teman memiliki tanah yang kurang subur, sebaiknya mungkin perlu dibeli ya. Nah, sekian informasi dari kami ya teman-teman, semoga video ini dapat memotivasi kita semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.